Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang memang masih terasosiasi dengan narasi yang sedang happening di kuartal 1 ini, which is narasi AI, yaitu Goldzeus Maximus atau dengan tickernya yaitu GOAT. Dan tentu karena ini adalah meme koin yang mana tentu pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh community dan juga atensi pasar yang sedang happening. So disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual dan membeli aset tertentu dan juga tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, harapannya teman-teman selalu lakukan analisa mandiri, do your own research teman-teman karena this is not a financial advice. Dan di sini saya update lagi untuk Goldzeus Maximus ini karena memang ternyata banyak dari teman-teman semua yang minta update-annya atau request seputar update-annya karena memang sebelumnya ini sempat naik signifikan dan setelah itu lanjut terkoreksi lagi teman-teman ternyata. Dan kali ini atau di video kali ini kita akan lebih berfokus untuk bahas price action dan technical analysisnya aja. Karena beberapa detail-detail seputar Goldzeus Maximus ini seperti apa itu Goldzeus Maximus dan berbagai hal lainnya, itu udah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. So teman-teman boleh banget mampir ke video-video sebelumnya di mana saya juga sempat membahas Goldzeus Maximus tersebut. Dan mungkin yang paling penting teman-teman boleh banget mampir ke video pembahasan Goldzeus Maximus saya yang sebelum ini teman-teman, atau salah satu yang terbaru sebelum video ini saya upload, karena di situ saya jelasin banget beberapa probability atau kemungkinan dari price action Goldzeus Maximus ini, teman-teman. Dan pada saat itu cukup tepat ya untuk analisa saya di mana nanti akan saya bahas secara rinci, teman-teman. Dan sebelum itu di sini kita akan coba intip dulu dari berbagai hal lain. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, actually saya lumayan baru create Instagram account. So buat teman-teman yang mau support dan mau follow boleh banget follow dan support di username tertera. Dan nanti di sana akan ada konten-konten seputar kripto dan investasi, dan juga buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh lewat kolom komen di Instagram account saya, teman-teman. Dan oke, kalau kita pindah ke coinmarketcap.com, di sini teman-teman akan menemui bahwasannya GOAT atau Goldzeus Maximus ini sudah berada di peringkat ke-242 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Di mana di sini kalau kita sortir ya, di sini kebetulan saya sortir dari sektor memes, dan di sini teman-teman akan notice dia itu berada tepat di bawah Toshi dan juga di atas First Nairo on Ethereum. Dan di sini kalau kita lihat by chart teman-teman. Nah, seperti ini kalian bisa notice bahwasannya di beberapa analisa saya sebelumnya teman-teman, waktu itu harganya saya ingat banget masih di kisaran harga ini teman-teman. Dan di situ ada salah satu probability saya yang mengatakan bahwasannya ada potensi ya, dia itu nge-fill dulu fair value gap-nya yang ada di sini. Which is waktu itu saya gambar, teman-teman boleh banget make sure di video tersebut saya jelasin secara rinci, bahkan saya tandain atau saya marking untuk fair value gap-nya. Dan exactly ya, dia fill dulu fair value gap-nya, which is kayak gini. Dia turun, fill dulu fair value gap-nya, which is sekaligus testing ke resistance-nya, dan setelah itu dia baru drop dengan signifikan atau drop lebih lanjut, teman-teman. Dan di sini kita udah nggak pakai fair value gap-nya karena udah di-fill. Dan sekarang kalian bisa lihat Goldzeus Maximus ini berada di harga yang cukup bawah, teman-teman ya, which is per video ini saya record di 0,26 sekian US dollar per tokennya. Dan hal yang menggemparkan mungkin ya, yang membuat teman-teman banyak request itu adalah karena kemarin harga Goldzeus Maximus, lebih tepatnya di daily candle yang kemarin ya, itu sedikit pumping teman-teman, dimana kalau kita ukur mungkin dari bawah sini, let's see dari sini lah ya ke atas, itu lebih kurang teman-teman, itu 60% lebih teman-teman ya mungkin kenaikannya kalau misalkan dari bawah banget sini. Tapi kalau dari body candle-nya yang di sini mungkin ya kalian bisa lihat sendiri lah untuk persenannya dengan ekornya, teman-teman. Kalau kita hitung berdasarkan tele juga ya, ini cukup signifikan karena dia langsung berhasil hit di supply area atau resistance-nya yang di sini. Namun sangat disayangkan ternyata dia harus terkoreksi lebih lanjut. Nah, di sini ya sebelumnya juga saya notice ada beberapa kemungkinan di mana pada saat itu saya mengatakan memang ada kemungkinan yang seperti ini di mana dia testing dulu, dan ada pun kemungkinan lain di mana dia bisa aja langsung koreksi nih ke demand area di bawah sini. Namun apapun itu teman-teman, dalam mid term atau long term-nya, pada saat itu saya mengatakan bahwasannya memang ada potensi ya untuk dia hit di demand area ini. Mengingat demand area ini tuh juga merupakan target secara Fibonacci-nya, which is kalau teman-teman tarik dari sini ke bawah, nah kayak gitu, teman-teman bisa lihat nih untuk 1,618-nya itu tepat ada di demand area yang di sini. Di mana demand area ini juga menahan pergerakan harganya sebelumnya. So di sini kalian bisa lihat untuk gold ini pergerakannya ketika dia hit di demand area di sini, waktu itu saya notice demand area ini adalah salah satu tempat yang maybe lumayan menarik untuk gold,
Dan teman-teman boleh banget mampir dan cross check sendiri di video saya sebelumnya yang membahas gold. Ini saya udah notice sejak lama, areanya juga nggak ada yang saya ganti teman-teman. So teman-teman bisa banget notice, di video-video sebelumnya untuk make sure apakah yang saya ucapkan ini bener atau enggak. Dan di situ ya, congratulations buat teman-teman yang mungkin, mengambil position atau mungkin punya planning nih dan eksekusi di sini dan udah mendapatkan keuntungan dari kenaikan ini. Congratulations banget buat teman-teman. Namun tentu kalian harus ingat ini pure POV saya dan nggak ada sama sekali unsur saya untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu ya. Dan di sini, buat teman-teman yang mungkin ambil kesempatan di demand area ini harusnya kalian udah lumayan lah ya dapat cuannya dari gold ini. Namun tentu di video tersebut juga saya ucapkan secara market structure ini masih relatif bearish teman-teman. Atau, masih relatif, menurun lah ya untuk market structure-nya dari Goldzeus Maximus ini, di mana kalian tuh bisa notice bahwasannya ini adalah semacam parallel channel yang saya gambar dan ini belum di breakout sampai sekarang dan masih valid ya. Dan ini udah saya gambar lama banget teman-teman, kalian bisa notice sendiri di video-video saya sebelumnya. Dan sebelumnya nih, di sini kalian bisa lihat dia menguat sangat signifikan, sempet kelihatannya breakout ya, namun ini kalau teman-teman buat yang ngerti mungkin ini bisa dikatakan nggak breakout karena memang bodinya ini close-nya di sini teman-teman. Dan kalian tuh bisa lihat bahwasannya dia hanya testing sedikit lalu, down lagi seperti itu ya. Dan hal-hal yang seperti ini teman-teman, ini justru menunjukkan hal yang kurang positif ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, jadi di atas ini ketika kalian lihat dia naik signifikan, lalu habis itu dia langsung terjun bebas, itu artinya ketika di sini ada yang membuat harganya naik teman-teman, which is mungkin ada teman-teman yang akumulasi di sini atau mungkin ada pembelian yang cukup besar di sini, ada buyers yang tertarik membeli di demand area ini karena memang ini adalah area support yang krusial. Ketika dia naik, justru ketika dia hit di supply areanya di sini banyak banget dari, maybe orang-orang yang menjual dari Goldzeus Maximus ini. Entah karena mungkin dia take profit ketika beli di bawah sini atau mungkin, teman-teman yang tadinya nyangkut terus udah nggak nyangkut atau mungkin nyangkut tapi minusnya udah berkurang akhirnya dia terpaksa cut loss. Intinya banyak penjualan atau tekanan jual di supply area ini teman-teman. Sehingga mengakibatkan harganya itu koreksinya bahkan nggak begini teman-teman ya. Bahkan koreksinya itu langsung jatuh ke bawah dan sekarang kalian bisa lihat ini malah jadinya kayak semacam liquidity sweep semata teman-teman. Dan sekarang langsung koreksi lagi menjadi merah. Dan tentu itu bukan hal yang positif ya kalau melihat tailnya ini sepanjang ini. Dan bahkan kalau kita ukur tailnya doang teman-teman. Nah dari atas tuh udah minus 30-an% teman-teman. Dari tailnya aja. So memang ini bukan indikasi yang cukup positif dan kita akan coba bahas nih beberapa probability lain, seputar price action dari Goldzeus Maximus ini. Di mana kemungkinan pertama teman-teman tentu adalah, kembali ini market structure-nya masih, down teman-teman atau masih koreksi, masih merah, masih bearish teman-teman secara market structure. Dan ada potensi ya, jika memang terus seperti ini, tekanan jualnya meningkat dan tidak diiringi dengan tekanan beli yang cukup signifikan teman-teman, di mana justru sellers terus mendominasi, maka ada potensi untuk dia mengulangi kejadian serupa teman-teman, which is kayak gini. Jadi kalian bisa notice, setiap dia turun, di sini dia testing dulu, lalu turun lagi, maka ada potensi hal serupa terjadi, mungkin aja dia koreksi dulu, testing lalu lanjut turun. Dan if hal tersebut yang terjadi, maka tentu potensi ke depannya adalah gold ini ada potensi untuk testing di, demand zone terakhirnya teman-teman, which is di kisaran harga ini. Nah ini adalah demand zone terakhirnya, ini saya gambar kasar aja karena memang, teman-teman harusnya bisa notice sendiri di mana ini adalah harga awal dia listing dan ini akan menjadi demand zone terakhir dari Goldzeus Maximus apabila dia harus terbreakdown dari demand area di sini. Dan tentu itu juga nggak menjadi indikasi yang baik karena memang ketika hal tersebut terjadi, maka harga gold ini akan turun dengan cukup signifikan ya. Dan tentu itu sangat tidak diinginkan oleh para holder dari Goldzeus Maximus ini. Namun tentu kita juga harus membuka kemungkinan bahwasannya ada potensi ya jika memang untuk gold ini bisa perform dan, di sini ternyata sangat kuat demand areanya dan tekanan belinya melampaui tekanan jual, maka paling enggak kita bisa melihat Goldzeus Maximus ini, climbing up secara pelan-pelan dan paling enggak kalau misalkan, untuk price action dari Goldzeus Maximus ini mau cukup bagus teman-teman, at least dia take over dulu deh di supply area di sini. Karena dengan dia take over, maka supply area ini bisa menjadi demand area yang mungkin bisa mengangkat pergerakan harga dari Goldzeus Maximus ini. Dan intinya secara konfirmasi adalah teman-teman wajib banget pantau demand area yang di sini teman-teman. Karena demand area ini akan menjadi konfirmasi apakah, untuk gold ini bisa terbawa ke price action lebih rendah atau justru bisa rebound teman-teman. Karena if dia di breakdown maka tentu ini menjadi indikasi yang buruk, namun jika dia bisa bertahan dan, bisa maintain lah ya paling nggak harganya nggak berada di bawah demand area di sini, maka ada potensi memang dia, perlahan mungkin bisa climbing up ke atas teman-teman.
Dan kurang lebih seperti itu untuk price action dari Goldseus Maximus yang kalau kita lihat juga secara stokastik RSI ini masih oversold dan mungkin perlahan naik, tapi di sini masih dalam area yang oversold ya atau jenuh jual. Dan di sini kita bisa notice nih untuk market structure-nya memang secara garis besar ini masih bearish. So di sini saya nggak mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, namun, buat teman-teman harapannya yang hendak bertransaksi di Goldseus Maximus ini, itu udah menyiapkan ya strategi terbaik dan juga risk to reward rasio yang tentunya terbaik untuk kalian. Sehingga jikapun kalian transaksi, maka harapannya kalian bisa memaksimalkan potensi profit kalian sambil meminimalisir resiko kerugian kalian, teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita lihat dari hal lain seperti dari analytics-nya, kita bisa notice bahwasannya di bulan Januari atau di Q1 tahun 2025, ini justru return dari Goldseus Maximus ini memburuk ya teman-teman ya, dari yang sebelumnya saya, upload video di mana sebelum video ini saya upload atau, sebelum video analisa Goldseus Maximus yang ini, ada juga video Goldseus Maximus saya yang saya update sebelumnya, dan itu kalau nggak salah minusnya baru 20%-an teman-teman, sekarang udah 47%-an, dan lumayan negatif ya untuk Q1 2025 ini dari Goldseus Maximus diawali dengan kurang baik. Namun let's see apakah nanti bisa berubah seiring berjalannya waktu di Q1 ini menjadi mungkin return-nya lebih positif atau justru akan semakin negatif, teman-teman. So, teman-teman gimana menurut kalian? Bisa komen aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk update secepatnya atau saya coba analisa secepatnya. Dan buat teman-teman yang mau support saya sekaligus, itu bisa dengan request analisa koinnya di link tree yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan teman-teman bisa request lewat link traktir yang sudah saya letakkan di sini, teman-teman. Dan that's all seputar Goldseus Maximus. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Congratulations buat kalian yang mungkin manfaatin peluang di berbagai koin dan, dari teman-teman yang mungkin profit dari analisa saya, congratulations, saya ikut seneng dan thank you banget buat kalian semua dan I'll see you teman-teman in the next video.